Eee, Selamat siang teman-teman sekalian, kami dari kelompok akuntansi manajemen mau mempresentasikan presentasi kami tentang standar costing. Nama saya Sheila, lalu ada teman saya juga Adela dan Willy Holdiana. Jadi pertama di sini ada standar costing. Standar costing merupakan biaya yang ditetapkan sebelumnya berdasarkan norma efisiensi perusahaan untuk menghasilkan produk. Untuk menghitung besarnya biaya produksi standar per unit atas setiap input, ada dua keputusan yang harus dibuat, yaitu pertama, jumlah input yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan per unit output atau quantity standar, dan yang kedua ada jumlah yang harus dibayar atas jumlah kuantitas yang digunakan, dikenal juga sebagai price standar. Ada 3 kelebihan dari standar costing. Yang pertama, meningkatkan perencanaan dan pengendalian, planning dan kontrol. Lalu kedua, memfasilitasi perhitungan biaya produksi dan penetapan harga jual, yaitu product costing dan pricing. Lalu ketiga, ada merancang strategi ke arah efisiensi dan peningkatan produktivitas. Selanjutnya ada tingkat efisiensi standar costing. Yang pertama, ideal standard, yaitu standar yang memerlukan efisiensi maksimum dan hanya dapat dicapai apabila semua kegiatan berjalan dengan sempurna. Yang kedua ada currently attainable standard, yaitu standar yang dapat dicapai pada tingkat kondisi efisiensi yang tidak maksimum. Lalu ada juga variance. Nah, variance ini merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara biaya standar dengan biaya aktual yang terjadi. Variance biasanya digunakan untuk pertama mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian biaya, menilai kinerja manajemen, dan menentukan tindakan perbaikan. Ada 3 jenis variance, yaitu pertama variance biaya bahan baku, kedua varians biaya tenaga kerja langsung, dan terakhir varians overhead. Varians bahan baku terdiri dari dua, yaitu price variance dan quantity variance. Kalau di price variance, selisih yang timbul itu karena perbedaan harga bahan baku aktual dengan harga standar. Sedangkan kalau quantity variance, itu selisihnya dikarenakan perbedaan kuantitas bahan baku yang digunakan dibandingkan dengan kuantitas standar. Lalu selanjutnya ada juga variance biaya tenaga kerja langsung. Ini juga terdiri dari dua, yaitu rate variance dan efficiency variance. Kalau rate variance itu selisih yang terjadi akibat perbedaan dari tarif upah aktual dengan tarif standar. Efficiency variance merupakan selisih yang timbul karena perbedaan jumlah jam kerja aktual dengan jumlah jam kerja standar. Lalu terakhir ada variance overhead. Ada dua juga, terdiri dari dua, yaitu spending variance dan efisiensi. Kalau spending, itu selisih yang timbul dikarenakan perbedaan biaya overhead aktual dengan biaya yang dianggarkan. Kalau efficiency variance, itu selisih akibat penggunaan kapasitas produksi yang berbeda dari standar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang direct labor variance. Rumusnya itu ada UL standar dikurang UL aktual sama dengan JKL standar dikali R standar dikurang JKL aktual dikali R aktual. Jika UL aktual lebih besar dari UL standar, maka DLF-nya merugikan. Tapi kalau UL aktual lebih kecil dari UL standar, maka direct labor variance-nya akan menguntungkan. DLV itu adalah selisih antara biaya tenaga kerja langsung aktual dengan biaya tenaga kerja langsung standar yang dianggarkan. Yang kedua ada labor rate variance atau biasa disebut dengan LRV. Adalah perbedaan antara biaya tenaga kerja aktual yang dibayarkan dan biaya tenaga kerja standar yang dianggarkan untuk suatu pekerjaan atau proses produksi yang diukur dalam hal tarif per jam. Rumusnya adalah JKL aktual dikali R standar dikurang JKL aktual dikali R aktual sama dengan R standar dikurang R aktual dikali JKL aktual. Jika R aktual lebih besar dari R standar, maka labor rate variance-nya akan merugikan. Jika R aktual
lebih kecil daripada R standar, maka laba variansnya akan menguntungkan. LRV menjadi tanggung jawab bagian HRD. Yang ketiga, kita akan membahas tentang labor efisiensi variance, biasa disebut dengan LEV. Itu adalah mengukur perbedaan antara jam kerja aktual yang digunakan dan jam kerja standar yang diharapkan untuk tingkat output tertentu, dikalikan dengan tarif tenaga kerja per jam standar. Rumusnya itu adalah JKL standar dikali R standar dikurang JKL aktual dikali L standar sama dengan JKL standar dikurang JKL aktual dikali R standar. Jika JKL aktual lebih besar dari JKL standar, maka labor efisiensi variansnya akan merugikan. Tapi jika JKL aktual lebih kecil dari JKL standar, maka labor efisiensi variansnya akan menguntungkan. Labor efisiensi varians menjadi tanggung jawab bagian dari produksi. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai manufacturing overhead cost variance. Besarnya biaya overhead pabrik yang harus dibebankan dalam produksi sangat dipengaruhi oleh tingkat kegiatan perusahaan. Dikarenakan sifat biayanya ada yang bersifat tetap atau fixed cost dan variabel atau variable cost. Untuk fixed cost itu contohnya ada biaya karyawan, biaya sewa gedung, dan juga biaya depresiasi. Lalu untuk variable cost itu contohnya ada biaya komisi, angkut, dan juga utilitas. Dalam penetapan MO standar dapat menggunakan sistem anggaran. Yang pertama, static budget atau fixed budget, itu hanya ada satu tingkat kegiatan. Lalu yang kedua ada flexible budget atau dynamic budget, ada beberapa tingkat kegiatan. Untuk mencari rumus total MO itu sama dengan variabel MO ditambah fixed MO. Lalu ada juga analisis MO variance. MO variance itu merupakan penyimpangan antara MO yang dibebankan atau applied atau allocated MO dengan MO actual. Penyimpangan yang terjadi ini bisa berupa under applied MO dan juga over applied MO. Ada 3 metode, yaitu yang pertama metode 2 selisih atau two variance method, berisikan tentang budget variance atau BV atau spending variance dan juga capacity variance atau CV dan juga volume variance. Lalu yang kedua ada metode 3 selisih atau three variance method. Yang pertama itu ada budget variance atau spending variance, lalu ada efficiency variance dan juga ada capacity variance atau volume variance. Lalu yang ketiga itu ada metode 4 selisih atau four variance method. Yang pertama itu ada variable overhead spending variance, yang kedua ada variable overhead efficiency variance, yang ketiga ada fixed overhead spending variance, lalu yang keempat itu ada fixed overhead volume variance. Berikut contoh soalnya. Yang pertama adalah PT Pastaku telah menerapkan sistem biaya standar dengan biaya per unit sebagai berikut. Yang pertama ada bahan langsung sejumlah 8 kilo dengan harga 14.000. Lalu ada upah langsung dengan 5 JKL seharga 11.000. Lalu ada BPTL variabel yaitu 5 JKL dengan harga 4.000. Lalu ada BPTL tetap dengan 5 JKL seharga 3.500. Data yang berkaitan untuk tahun 2023 adalah yang pertama, anggaran tingkat kegiatan yaitu 325.000 JKL. Lalu yang kedua itu, pada awal tahun tidak ada persediaan bahan langsung dan terdapat 12.500 unit barang jadi. Lalu yang tiga, ada penjualan sebesar 57.400 unit. Lalu ada pembelian bahan langsung 550.000 kilo dengan harga 13.600 per kilo. Lalu ada biaya upah langsung yang terjadi berjumlah 3.532.500 juta dengan tarif upah langsung 11.250 per JKL. Lalu ada BPTL tetap aktual dengan 1.196 juta dan BPTL variabel aktual dengan 1.274.700. Pada akhir tahun terdapat persediaan bahan langsung sebanyak 24.000 kilo dan barang jadi sebanyak 19.100 unit. Yang diminta dari soal ini ada 3. Yang pertama adalah menghitung biaya standar per unit, lalu menganalisis seluruh penyimpangan biaya produksi yang terjadi dengan 8 varians, lalu menghitung dampak dari penyimpangan biaya produksi tersebut terhadap laba operasional meningkat atau menurun PT Pastaku.
Jawaban yang pertama, seperti sudah diketahui, BL-nya itu adalah 8 kilo dengan 14.000. Itu sama dengan PSP standar. Lalu ada UL, itu 5 JKL dengan 11.000, yaitu adalah R standar. Lalu VMO-nya itu ada 5 JKL dengan 4.000, dan FMO itu 5 JKL dengan 3.500. Jika ditotalkan, semuanya menjadi 32.500. Lalu P standarnya itu ada 14.000 dan P aktual beli dan P aktual pakai itu 13.600. Lalu Q standar itu ada 512.000 didapatkan dari 64.000 dikali 8. Lalu Q actual belinya itu ada 550.000 kilo dan Q actual pakainya itu 526.000 kilo. Lalu untuk upah langsungnya itu ada 3.532 secara langsung. Lalu ada RSTD itu dengan 11.000, lalu ada R aktual itu 11.250 yang merupakan tarif upah, lalu ada JKL standar sebesar 320.000 dan juga JKL aktual sebesar 314.000 dengan rate aktual. Dan JKL anggaran itu ada 325.000, VMOR-nya itu 4.000, FMOR-nya itu 3.500, VMO aktual itu 1.274.700 dan FMO aktualnya itu di 1.196.000. Untuk jawabannya itu yang pertama ada saldo awalnya, lalu ada pakainya itu 526.000 dan belinya itu 550.000 kilo dengan harga 13.600 dan saldo akhirnya itu di 24.000. Lalu untuk FG-nya itu ada di saldo awal itu di 12.500 unfavorable, lalu ada jualnya itu 57.400 unfavorable, dengan produksi 64.000 didapat dari 57.400 ditambah 19.100 dikurang 12.500 dengan saldo akhir 19.100. Lalu yang kedua. Lalu yang nomor 2 itu ada 8 varians. Yang pertama kita akan bahas tentang MPV. Itu ada 13.600 dikurang 14.000 dikali 550.000. Hasilnya ada 220 juta, itu menguntungkan atau favorable. Yang kedua ada MFV sama dengan 512 dikurang 526 dikali 14.000. Hasilnya 196 juta, akhirnya unfavorable. Yang ketiga ada LRV sama dengan 11.000 dikurang 11.250 dikali 3.314. Hasilnya 78.500 unfavorable. Yang keempat ada LEV sama dengan 320.000 dikurang 314.000 dikali 11.000 sama dengan 66 juta. Hasilnya favorable. Yang kelima ada BF FMO sama dengan 314.000 dikali 4.000 dikurang 1.274.700.000 sama dengan 1.256 juta dikurang 1.274.700.000. Hasilnya 18.700.000, itu unfavorable. Yang keenam ada BF FMO sama dengan 325.000 dikali 3.500 dikurang 1.196.000, hasilnya 58.500, itu unfavorable. Yang kelima ada EF sama dengan 320 dikurang 325.000 dikali 3.500 sama dengan 17.500.000, itu unfavorable. Dan yang terakhir ada VV sama dengan 320.000 dikurang 325.000 dikali 3.500, hasilnya 17.500.000, itu unfavorable. Yang ketiga, di total semua dari MPV sampai VV hasilnya adalah 58.500.000 rupiah. Unfavorable itu menurunkan laba atau merugikan. Sekian. Berikut presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.